Setelah melalui perjuangan panjang, kontingen Kota Palembang kembali berhasil merebut kembali gelar juara umum Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 ini. Di ajang Porprov ke-13 Okuraya, kontingen Kota Palembang berhasil meraih 120 medali emas, 98 medali perak, dan 123 perunggu. 2022 kita akan melaksanakan Porprov. Nah, dari Porprov ini kita akan juga mencari benih-benih untuk melaksanakan Porprov untuk 2022 yang tadi katanya dilahat, dan mudah-mudahan atlet yang telah berjuang, telah berhasil ini bukan hanya tingkat provinsi, tapi kita harapkan nanti akan berhasil di tingkat nasional bahkan internasional. Keberhasilan merebut kembali gelar juara umum Porprov Sumsel ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah Kota Palembang. Kedepannya Pemkot Palembang berharap atletnya mampu berprestasi lebih tinggi lagi. Target ke depan insya Allah kita kerjasama dengan pihak Kadispora untuk membuat program kerja baik itu yang masa panjang maupun masa pendeknya. Yang jelas kepemimpinan kami tidak ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh skuad-skuad yang luar biasa. Berbagai bentuk apresiasi pada atletnya, KONI Kota Palembang juga sudah menyiapkan bonus. Untuk peraih medali emas akan mendapat bonus sebesar 15 juta rupiah, peraih medali perak 10 juta rupiah, dan peraih medali perunggu 7,5 juta rupiah. Pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang ke-13 di Okuraya, KONI Sumsel memastikan tetap akan menggelar evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya evaluasi dari segi teknis pertandingan, evaluasi ini juga akan menyasar sisi non-teknis, seperti kondisi venue hingga kepanitiaan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan Porprov ke-14 di Lahat 2023 dapat lebih baik lagi. Selain itu, KONI Sumsel juga akan berencana memberikan penghargaan dan sanksi kepada daerah peserta Porprov tahun ini. Penghargaan sendiri akan diberikan kepada daerah yang dianggap menunjukkan sportivitas tinggi selama mengikuti Porprov Okuraya. Sedangkan sanksi akan diberikan pada daerah yang tidak menunjukkan semangat sportivitas dan melanggar aturan yang ada. Artinya di sini akan ada reward dan punish. Reward kita kepada daerah-daerah memang sudah menunjukkan fair play. Kemudian punish untuk daerah-daerah yang tidak menunjukkan ataupun kurang menunjukkan semangat untuk bertanding secara fair play, kemudian juga menempatkan atau menurunkan atlet berdasarkan sesuai dengan ketentuan dari aturan yang sudah kita buat. KONI Sumsel mengakui pemberian penghargaan dan sanksi ini bertujuan agar setiap daerah dan atletnya mampu melakukan pembinaan yang lebih baik lagi ke depannya. Keberhasilan skuad PS Palembang menjuarai Piala Gubernur Sumsel tahun ini menjadi motivasi tersendiri bagi anak asuh Jarod guna meraih hasil maksimal di ajang kompetisi Liga 3 Regional Sumsel musim ini. Skuad berjuluk Segentar Alam ini pun bahkan mengusung target tinggi, yakni lolos ke kompetisi Liga 2 musim depan. Meski mengusung target tinggi, pelatih PS Palembang Jarod mengakui hal ini tidak menjadi beban bagi anak asuhnya. Namun saat ini ia meminta anak asuhnya untuk fokus menjuarai regional Sumatera Selatan terlebih dahulu. Terlebih peta persaingan Liga 3 musim ini cukup ketat. Kalau untuk masalah target ya apa yang dibicarakan Pak Presiden, kita harus lolos Liga 2. Kalau kita lihat kompetisi yang diadakan sama Asprop bahwa 12 peserta otomatis cuma satu yang lolos ke Liga Nasional. Tapi target pertama saya yang penting lolos dulu di tingkat regional. Oke, kalau saya lihat semua kabupaten, kota udah persiapan terlama ya, bagi Pramuli yang bersimulasi. Mungkin hampir 7 bulan mereka udah insentif untuk persiapan. Di ajang kompetisi Liga 3 musim ini, skuad PS Palembang tergabung di grup A bersama Bayangkara Sriwijaya, PS Banyu Asin, Palembang Sportivo FC, dan Persimora.